Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofidah Kawansadida. NIM terakhir 196 dari kelas Psikologi Forensik C. Jadi di sini saya akan memaparkan materi mengenai psikologi forensik. Baik, pada pemaparan kali ini kita akan membahas 4 pokok penting. Yang pertama yaitu psikologi forensik secara umum, kemudian ada peran pokok psikologi forensik, yang berikutnya yaitu peran pokok psikologi forensik di persidangan, dan yang terakhir adalah wawancara kognitif. Baik, tanpa berlama-lama kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu psikologi forensik. Oke, jadi forensik berasal dari bahasa Latin yaitu forensis yang artinya debat atau perdebatan. Forensik sendiri diartikan sebagai bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Psikologi forensik adalah ilmuwan dan praktisi psikologi yang berkecimpung pada hukum. Ilmuwan psikolog forensik tugasnya itu melakukan kajian atau penelitian yang terkait dengan aspek-aspek perilaku manusia dalam proses hukum. Tugasnya memberikan bantuan profesional berkaitan dengan permasalahan hukum, khususnya hukum pidana, mengaplikasikan ilmunya untuk membantu penyelesaian masalah hukum. Jadi, psikolog forensik ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama di bagian kajian penelitian, yakni ilmuwan psikolog forensik melakukan kajian atau penelitian yang terkait dengan perilaku manusia dalam proses hukum, seperti pengambilan keputusan, ingatan saksi, pengambilan keputusan juri atau hakim, situasi psikologi saat sebuah kejadian berlangsung, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu profesi psikolog. Kemudian, aplikasi ilmu dan keahlian psikolog dalam kaitannya dengan individu yang terlibat dalam masalah hukum dapat mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Jadi di sini dapat mengungkapkan 4 hal. Yang pertama itu, apakah individu yang bersangkutan mengalami sakit mental sepenuhnya dan secara potensial berbahaya untuk di rumah sakitkan? Yang kedua, apakah seseorang yang dituduh melakukan tindak kriminal secara mental cukup kompeten untuk menjalani pemeriksaan? Kemudian yang ketiga, apakah suatu hasil kecelakaan atau trauma menyebabkan luka psikologis bagi seseorang dan seberapa seriuskah luka tersebut? Kemudian yang terakhir yaitu apakah seseorang memiliki kapasitas mental, norma, atau sehat dalam memahami keinginan atau kehendaknya. Yang berikutnya yaitu masuk kepada pokok pembahasan yang kedua, yaitu peran pokok psikologi forensik. Jadi di sini perannya itu ada 8. Yang pertama yaitu pada pelaku kejahatan. Di sini dibagi menjadi dua, integrasi dan criminal profiling. Jadi interogasi itu mencakup argumen logis dan rasional, pertanyaan sistematis, tujuan pengakuan, kemudian penyelidikan. Jadi, interogasi ini bertujuan untuk mempelajari kebenaran kejahatan dan bagaimana hal itu dapat terjadi. Dapatkah pengakuan bersalah dari tersangka? Mengumpulkan informasi yang memungkinkan penyelidikan sampai pada kesimpulan logis. Kemudian berikan informasi untuk digunakan oleh jaksa penuntut dalam kemungkinan tindakan pengadilan. Bertujuan agar pelaku mengakui kesalahannya. Kemudian yang berikutnya yaitu criminal profiling. Criminal profiling dapat dijelaskan sebagaimana pengetahuan sebagai usaha untuk memberikan informasi yang spesifik tentang beberapa tipe atau model orang yang dicurigai, dan sebagai sketsa atau uraian mengenai pola dan juga kecenderungan alasan adanya tindakan kejahatan. Psikolog forensik dapat membantu polisi melacak pelaku dengan menyusun profil kriminal pelaku. Contohnya pelaku sodomi yang 85% diprofiling sebagai korban di masa kecilnya. Kemudian peran yang kedua yaitu pada korban dan saksi.
Kasus dengan trauma yang berat menolak untuk menceritakan kejadian yang dialaminya, psikolog forensik dapat melakukan asesmen untuk memberikan gambaran tentang kondisi mental korban. Contohnya ini pada anak-anak atau wanita korban kekerasan, dibutuhkan pendekatan khusus agar korban ini merasa nyaman dan terbuka. Kemudian pada saksi, proses pengadilan pidana tergantung pada hasil investigasi terhadap saksi, karena baik polisi, jaksa, dan hakim tidak melihat langsung kejadian perkara. Penelitian menemukan hakim dan juri di Amerika menaruh kepercayaan 90% terhadap pernyataan saksi. Padahal banyak penelitian yang membuktikan bahwa kesaksian yang diberikan saksi banyak yang bias. Kemudian peran psikologi forensik yang ketiga yaitu psikolog forensik dapat melakukan otopsi psikologi. Jadi di sini ada contoh, yaitu kasus-kasus pembunuhan yang diikuti dengan bunuh diri oleh pelaku, atau pelaku bunuh diri yang meninggalkan pesan, membutuhkan pengumpulan data yang lebih rumit dan banyak pertimbangan seorang psikolog. Jadi, seorang psikolog ini dapat menyusun otopsi psikologis berdasarkan sumber bukti, tidak langsung, yaitu catatan yang ditinggalkan oleh almarhum, data yang diperoleh dari teman, keluarga korban, atau teman kerja. Jadi, tujuan otopsi psikologi ini adalah untuk merekonstruksi keadaan emosional, kepribadian, pikiran, dan gaya hidup almarhum. Otopsi psikologi akan membantu polisi dalam menyimpulkan kemungkinan korban dibunuh atau bunuh diri. Yang keempat, yaitu rekonstruksi kognitif. Jadi, kesalahan berpikir merupakan penyebab tindakan kejahatan. Pemikiran yang irasional dan destruktif dapat mendorong timbulnya gangguan emosi dan tingkah laku, sehingga program psikologi diharapkan lebih diarahkan pada pendekatan berbasis kognitif tersebut. Kemudian yang kelima, yaitu wawancara dengan pendekatan kognitif. Jadi, di mana ini bertujuan untuk meningkatkan proses retrieval yang akan meningkatkan kuantitas serta kualitas informasi dengan cara membuat saksi atau korban rileks sehingga dapat kooperatif. Teknik wawancara kognitif ini menghasilkan 25 sampai 35% lebih banyak dan akurat dibandingkan teknik wawancara standar kepolisian. Psikolog forensik dapat melakukan pelatihan teknik investigasi saksi pada polisi. Yang ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian yang keenam yaitu pada pengadilan. Jadi peran psikolog forensik dalam pengadilan pidana di pengadilan dapat sebagai saksi ahli bagi korban, misalkan pada kasus KDRT, kemudian kasus dengan korban anak-anak seperti pemerkosaan dan penculikan anak. Dan bagi pelaku dengan permasalahan psikologis, contohnya pedofilia dan psikopat. Kemudian ini ada beberapa faktor di luar kepribadian yang turut mempengaruhi putusan hakim terkait latar belakang terdakwa dan juga saksi. Itu seperti suku bangsa, jenis kelamin, kecantikan atau ketampanan, usia, status ekonomi, atau sosial dan religiusitas. Psikolog forensik juga dapat bekerja untuk pengacara dalam memberikan masukan terkait dengan jawaban-jawaban yang harus diberikan klien agar tampak meyakinkan sebelum persidangan yang sesungguhnya. Psikolog merancang kalimat, ekspresi, dan gaya yang akan ditampilkan terdakwa agar yang bersangkutan ini tidak mendapat hukuman yang berat. Berikutnya yaitu pada lapas. Banyak kasus psikologi yang terjadi pada narapidana maupun petugas lapas. Psikolog forensik dibutuhkan dalam rangka melakukan asesmen intervensi pada narapidana. Kemudian yang kedelapan yaitu kepolisian. Psikolog forensik dapat memberi pelatihan kepada polisi tentang teknik interogasi yang menggunakan prinsip psikologi serta asesmen terhadap polisi yang akan diturunkan ke lapangan, yakni daerah konflik dan meredam aksi demonstrasi. Kemudian yang berikutnya yaitu peran psikolog forensik di dalam persidangan. Yang pertama yaitu sebagai saksi ahli, psikolog atau orang yang memiliki keahlian dalam bidang psikologi memberikan keterangan ahli di depan persidangan sebagaimana diminta oleh hakim, jaksa, atau pengacara. Kemudian yang kedua, sebagai pemberi nasihat atau evaluator ahli di luar persidangan untuk hal-hal yang terkait dengan persidangan pada umumnya. Kemudian yang ketiga itu sebagai hakim ad hoc
Psikolog profesional yang karena keahliannya diminta bertugas sebagai hakim anggota dalam majelis hakim yang menyidang kasus tertentu. Kemudian yang keempat sebagai pendidik para calon hakim atau pemberi penyegaran pada hakim senior. Kriteria sebagai saksi ahli itu ada 8. Yang pertama itu gelar pendidikan tinggi atau pelatihan lanjutan di bidang tertentu. Kemudian yang kedua, mempunyai spesialisasi tertentu. Kemudian pengakuan sebagai guru, dosen, atau pelatih di bidang tertentu. Lisensi profesional yang masih berlaku. Ikut sebagai keanggotaan dalam suatu organisasi profesi. Posisi kepemimpinan dalam organisasi tersebut itu lebih bagus. Kemudian publikasi artikel, buku, atau pengaplikasi lainnya, dan bisa juga sebagai reviewer. Ini akan menjadi salah satu pendukung bahwa saksi ahli ini mempunyai pengalaman jangka panjang. Kemudian memiliki sertifikasi teknis, dan yang terakhir yaitu penghargaan atau pengakuan dari suatu organisasi industri. Kemudian, bolehkah sebagai saksi ahli ini menolak hadir di persidangan? Jawabannya yakni, sebagai seorang ahli, menjadi saksi ahli pada dasarnya merupakan suatu yang wajib hukumnya. Jadi, nggak boleh ya menolak. Kemudian, menolak kewajiban tersebut itu dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang. Ancaman menolak kewajiban ahli terdapat dalam pasal 224 KUHP. Kemudian, apakah dalam persidangan boleh menolak menjawab? Bahwa ahli dapat menolak memberikan keterangan apabila pertanyaan yang diajukan itu di luar kompetensi atau keahliannya, habis itu menjerat dan atau pertanyaan dengan jawaban pilihan, kemudian di luar pokok perkara yang ditangani. Kemudian, selain dapat menolak memberi keterangan ahli ini sebagai subjek hukum, juga dapat memperoleh pendampingan bantuan hukum. Kemudian, masuk pada wawancara kognitif. Diciptakan oleh Ron Visser dan Edward Geisman pada tahun 1992. Tujuannya adalah untuk meningkatkan proses retrieval yang akan meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi dengan cara membuat saksi atau korban merasa rileks dan kooperatif. Kemudian, proses penggalian informasi pada saksi dijelaskan secara tepat dengan menggunakan pendekatan psikologi kognitif. Teori pemrosesan informasi sebagai menjelaskan bahwa kinerja otak atau kognitif manusia itu seperti kerja komputer. Kemudian informasi sosial merupakan data yang diinput, dibaca, dan disimpan dalam otak sebagai memori. Kebenaran kesaksian dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu perhatian, persepsi, dan juga memori. Proses seleksi terhadap semua informasi yang masuk pada suatu peristiwa disebut perhatian. Tidak semua informasi yang masuk akan diproses. Yang tidak diproses akan dibuang atau dilemahkan. Kemudian, faktor yang berpengaruh terhadap proses retrieval itu adalah ingatan itu bersifat konstruktif. Maksudnya, jika seorang melihat sebuah peristiwa, maka informasi yang dimasukkan adalah peristiwa tersebut ditambah dengan informasi yang sebelumnya telah dimiliki oleh individu tersebut. Oleh karena itu, informasi yang telah dimiliki berpengaruh pada kesaksian. Kemudian, menarikan kesimpulan. Dalam memberikan kesaksian, saksi sering memberi kesimpulan terhadap suatu peristiwa yang dialaminya. Penyimpulan ini dapat benar, dapat juga bias. Kenapa sih bisa terjadi bias? Jadi, bias kesaksian ini dapat terjadi karena 3 hal. Yang pertama yaitu keterbatasan kognisi saksi dalam mengolah, merekam, mengingat, dan mengingat informasi. Yang berikutnya yaitu bias yang terjadi dalam persepsi penyidik di dalam penilaian kebenaran kesaksian. Kemudian yang terakhir yaitu cara penggalian kesaksian oleh penyidik yang kurang tepat. Jadi, kesimpulannya, dalam materi psikolog forensik ini, psikolog forensik memiliki banyak peran dalam proses penegakan hukum di Indonesia, mulai dari pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan di lembaga masyarakat. Walaupun banyak membantu dalam proses hukum, namun psikolog forensik ini tidak memiliki wewenang untuk terjun langsung dalam menangani sebuah kasus apabila tidak diundang oleh aparat hukum. Jadi harus diundang dulu baru bisa ikut serta dalam menangani kasus. Selain itu, ada beberapa persoalan khas yang dihadapi psikolog saat berhubungan dengan kasus hukum. Yang pertama adalah masalah siapakah yang bisa dipanggil sebagai saksi ahli, psikolog. Yang kedua, belum adanya standar yang ditetapkan saat psikolog terlibat dalam proses hukum. Dan yang ketiga, pertanyaan tentang pada kasus apa saja atau kapan sebenarnya psikolog ini dianggap perlu untuk terlibat dalam proses hukum.
Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.